Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Suara saya kedengaran ya? Yes. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia. Di sini saya mau ngucapin terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko yang bertajuk Jaga Lautan dari Sampah Plastik yang Bertebaran. Nah, sebelumnya Cerita Eko sendiri itu merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang ahli di bidangnya dan dilaksanakan melalui live Instagram serta mendiskusikan semua hal terkait lingkungan dengan harapan nih dapat memotivasi masyarakat, pelaku usaha maupun sektor lainnya untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Cerita Eko kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sampah plastik di laut dan solusi apa nih yang bisa dilakukan. Nah, sebelum masuk materi ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang seperti latar belakangnya dari segi bumi itu kan terdiri dari 70% air gitu ya, di mana 90% dari air tersebut itu merupakan air laut. Tapi sayangnya nih belakangan ini tuh masih ada beberapa pencemaran laut yang terjadi gitu ya, salah satunya diakibatkan oleh sampah plastik ini. Nah, berdasarkan data yang ada, Indonesia itu masuk 5 besar nih sebagai negara penyumbang sampah plastik di lautan. Nah, sudah saatnya nih semua pihak itu untuk berkontribusi dalam menyembuhkan laut dari pencemaran. Pasti Sobat Eko bertanya nih gimana sih caranya? Nah, tanpa berlama-lama nih langsung saja kita undang, sini udah hadir ya yang narasumber kita yang ahli di bidangnya nih, ada Kak Mora Prima Siregar dari Mutfish No Plastic. Kakak dipanggilnya apa nih? Kak Mora atau Kak Prima? Kak Mora aja. Oke, Kak Mora. Ya, selamat siang Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, di sini panas, Ubud. Kakak di mana posisinya? Kita tepatnya di Kemenuh, Gianyar. Oh, oke, di Bali ya berarti ya? Yes, Oke, di Bali. Kita beda 1 jam ya Kak ya. Sekarang di sana jam 4. Oke, sama berarti Jakarta juga panas hari ini. Oke, langsung aja nih ya Kak, kita masuk ke diskusi. Tadi kan udah sempat disinggung beberapa latar belakang sampah laut nih. Mungkin Kakak bisa menjelaskan lagi gimana nih secara detail kondisi permasalahan pencemaran laut saat ini nih Kak? Jadi pertama-tama seperti yang sudah kita ketahui ya, terutama kalau musim hujan ada banyak sampah di bibir pantai dan juga banyak sampah plastik mengambang di laut dan juga banyak yang menjadi sedimen di dasar laut. Dan ini pada dasarnya sampahnya berasal dari sampah yang kita hasilkan di daratan, sampah rumah tangga, sampah individual, dan pada akhirnya ke laut semua nih, karena memang ulah kita yang suka beli, buang, konsumsi banyak-banyak tanpa berpikir kalau apapun yang kita beli pada akhirnya menjadi sampah. Dan makanya kita sebagai individual sekarang, supaya menghindari penumpukan sampah yang semakin banyak, kita bisa lebih bijak dalam membeli sesuatu dan berpikir 3 kali sebelumnya kalau mau jajan, oh sampahnya kemana nih? Karena pada akhirnya semua yang kita buang akan lari ke laut. Oke, berarti kan permasalahan pencemaran laut saat ini tuh salah satunya sampah plastik berarti ya Kak ya? Yes. Dan itu dari daratan kebanyakan gitu ya. Oke, tadi Kakak udah sempat nyebutin salah satunya tuh dari sampah daratan. Mungkin ada penyebab lain nih Kak terjadinya pencemaran laut selain dari sampah daratan? Jadi ada banyak ya, pada dasarnya kita fisherman, kalau kita mancing, banyak jaring bekas mancing ikan, bakalan biasanya dibuang gitu aja. Sampah yang turun dari landfill biasanya, apalagi kalau landfill ataupun illegal dumping yang dekatan ke laut. Jadi beberapa titik di Bali ya, saya bicara di Bali atau di provinsi lain mungkin, warga itu suka buang sampah di pinggir sungai. Yang pada akhirnya kalau di sungai ditumpuk, kalau ada hujan itu bakalan lari semua ke laut. Dan bahkan kita punya lokasi juga di mana sampah itu langsung dibuang ke pinggir pantai. Nah, dari banyak-banyaknya sumber yang ada pada dasarnya itu karena kita memang berpikir selama sampahnya nggak depan mata bisa dibuang gitu aja gitu. Padahal kalau dibawa ke laut bakalan kembali ke kita. Baik itu dari industri juga sampah banyak
dari industri yang ada di sekeliling kita, baik itu industri plastik, industri dari limbah yang lain, yang pada akhirnya itu lagi. Jadi arahnya itu sampahnya kemana-mana, 24 arah dia. Berarti kan sebenarnya utama itu dari aktivitas manusia ya kak ya. Berarti kan Iya, entah itu dari aktivitas kita sehari-hari yang tadi kakak bilang buang sampah ke sungai, yang akhirnya nyampe ke laut. Belum tadi kakak sebutin industri, berarti limbah B3 gitu ya termasuk ya kak ya. Limbah iya, B3 dari industri gitu. Berarti kan sebenarnya sumber-sumber sampah di laut itu beragam gitu ya. Ada itu jenisnya seragam. banyak. Berarti kan emang sebenarnya yang utama adalah dari aktivitas manusia ya, aktivitas manusia itu sendiri. Nah kalau Ya. misalnya tadi kan sampah plastik ya. Nah kalau misalnya tadi kan kakak sebutin sampah dari darat ke laut. Nah mungkin bisa jelasin lebih jelas lagi nih kak, bagaimana caranya nih sampah dari daratan tuh bisa masuk ke lautan nih kak? Contohnya sederhana ya. Kita nih misalnya saya belanja jajan atau itu makanan, minuman, nah habis tak buang itu kemana kita buang? Ada beberapa pilihan, mungkin kita buang ke jalan langsung, atau kita buang ke tempat sampah, atau kita buang ke sungai atau ke pantai. Jadi rutenya itu sesederhana kalau kita beli pasti menghasilkan sampah. Nah sampahnya dibuang ke tempat sampah, oke ada pemulung yang ngambil atau ada truk penjemputan sampah yang ngambil, yang pada akhirnya mungkin tertimbun di sebuah lahan landfill yang mungkin dekat ke pantai, dekat ke sumber air atau jadi intinya gimana ya? Sumber sampah yang ada di tangan kita ke laut itu wajib mutlak dia. Jadi banyak media atau banyak medium yang bisa menjadi perantaranya. Mulai dari yang sederhana aja yang kita lakukan sehari-hari gitu, nggak usah mikir panjang ke perusahaan atau ke limbah industri. Kita yang suka jajan aja belanja, sampah yang kita buang ke jalan itu pasti ke laut. Itu pasti ke laut, atau itu mentok ditimbun di tanah, atau mentok di persawahan, atau mungkin karena ada hujan bakalan mengalir ke sungai dan mengalir ke laut pada akhirnya. Jadi untuk melihat contoh sederhananya, kita lihat diri masing-masing aja sampah yang kita buang kemana. Berarti memang sampah Nggak ada. Ya gimana? Gak ada gak ada jawaban yang spesial untuk itu karena itu pada akhirnya kita yang ngelakuin gitu. Jadi aku kalau membuat sebuah jawaban yang khusus untuk itu, no, there is nothing special answer for that. It's us yang ngelakuin gitu. Jadi persentasenya itu yang paling banyak dari daratan berarti ya yang masuk ke laut tuh. Ya, mungkin ada persentase yang lain. Kita bisa cek di Google sumber plastik itu dari mana aja sih, sumber sampah itu dari mana aja sih, karena sampah bukan hanya plastik, ada juga yang organik. Kita buang juga sembarangan, tapi yang plastik yang paling menjadi momok bagi kita gitu. Dan sumber ini datang dari mana aja. Jadi mungkin daripada kita berpikir, oh sumber sampah itu dari mana sih, seharusnya kita membuat pertanyaan gimana mengurangi sampah daripada bertanya sumber itu dari mana, karena sumbernya dari kita manusia yang suka jajan. Oke, tadi kita udah ngomongin penyebabnya nih. Mungkin Sobat Eko pada penasaran nih Kak, emang dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah plastik di laut itu seperti apa sih Kak? Kembali lagi contoh sehari-hari, kalau hujan banyak di Jakarta apa kabar? Sering banjir nggak? Ya. Nah di Bali juga banyak lokasi yang seperti itu, banjir, air selokan nggak mengalir bagus airnya karena banyak sampah, jadi ujung-ujungnya airnya menguap dan banyak banjir. Lalu di sisi lain sumber kesehatan kita juga bakalan terbatas, dalam artian semakin banyak sampah semakin banyak kuman, lalat, sumber penyakit. Dan pada dasarnya kita tahu plastik itu akan berakhir menjadi mikroplastik, dan di mikroplastik yang ada di laut yang menjadi tempat sumber ikan-ikan kita yang akhirnya kita konsumsi. Jadi plastik itu wabahnya ada di mana-mana, baik dari segi polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan juga menjadi ancaman bagi makanan dan air yang kita minum. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang di luar sana yang merasa, oh apa sih bahaya sampah itu, gak usah panjang lebar bertanya itu apa dampaknya, kamu lihat aja sendiri depan mata. Kalau itu kotor berarti itu dampaknya nggak baik untuk kita. Kalau bersih baru itu sehat.
Mungkin kakak tadi kan kakak sempat nyebutin mikroplastik nih kak. Mungkin bisa jelasin secara umum aja sih kak sebenarnya tuh bahaya mikroplastik tuh gimana sih? Gitu. Jadi mikroplastik itu pada akhirnya partikel-partikel plastik yang berubah warna, berubah bentuk menjadi kecil sampai akhirnya 5 milimeter ke bawah. Nah, ini biasanya dari saset atau dari bungkus permen atau dari bungkus saset deterjen makanan yang akhirnya ke laut, yang ujung-ujung di laut kan ada matahari ya panas. Jadi lautan kita jadi kayak plastik sup gitu. Nah, di sana lama-lama plastiknya tercampur ke air dan akhirnya dimakan oleh ikan, dan dampaknya ke kita itu kita menjadi investasi penyakit. Nah, makanya zaman sekarang banyak orang yang sakit-sakitan, banyak orang yang kena kanker, banyak orang yang kena asma, diabetes, kanker payudara, kanker prostat. Itu karena investasi dari apa yang kita invest di alam kita. Jadi nanti kemungkinan ke depannya, mungkin anak yang sekarang umur 2 tahun tumbuh besar, kita amit-amit jadi penyakitan. Atau saya, karena tubuh kita kan mengandung mikroplastik nih, termasuk air susu kita sebagai perempuan. Mungkin ketika saya punya anak, jauh-jauh nih, anak saya bakalan kena IQ rendah, atau anak saya menjadi kemungkinan penyakit diabetes, infertilitas. Ada banyak penyakit yang akhirnya terinvestasi ke tubuh kita karena plastik atau mikroplastik yang ada di sekeliling kita. Jadi mungkin kelihatannya sepele karena dampaknya nggak langsung ke depan mata, nggak langsung kena panuan atau kena cacar gitu loh. Tapi pelan-pelan terinvestasi ke tubuh dan menjadinya penyakit ketika kita tumbuh dewasa. Iya, berarti tadi sempat dimention sama kakak, berarti kayak si mikroplastik ini tuh bisa berpindah gitu ya kak, terakumulasi berarti ya. Jadi kayak dari yang tadinya dimakan ikan, terus ikan dimakan manusia gitu ya, terus nanti di manusia, oh si mikroplastik berarti ada di tubuh kita gitu kan. Nah itu yang tadi kakak sebutin beberapa penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh si mikroplastik ini. Dan sifatnya nggak langsung dirasakan gitu ya tadi kakak sebutin. Jadi kayak setelah ketumpuk baru tuh berasa gitu. Nah kan mungkin di Bali kan banyak pantai nih kak ya. Mungkin apakah ada contoh yang pernah kakak temuin nih dari pencemaran sampah plastik di lautan ini sejauh ini? Di Bali sama seperti kasusnya mungkin di provinsi lain di Indonesia, ketika ketika pantai kotor, ya kelihatannya kotor. Jadi ada banyak kasus, apalagi kalau udah musim hujan, dan setiap tahun Bali itu selalu dapat sampah di pantainya, apalagi di bagian tertentu. Sekarang nih contohnya di Gianyar, tempatnya kita di daerah pantai Sabah, Lembeng, itu banyak sampah plastik di pantai. Dan pertanyaannya gimana tadi? Kenapa? Pertanyaannya intinya gimana? Tadi kasus apa yang pernah kakak temui ini dari pencemaran sampah di lautan yang pernah kakak temuin, mungkin di Bali ada gitu? Ya, pantai kotor pertama, dan itu merusak kualitas alam kita. Yang kedua, sampah bakalan merusak terumbu karang, hewan-hewan. Jadi apalagi tuh misalnya nih popok atau pembalut, itu kalau jatuh ke laut, tertimbun oleh terumbu karang, itu terumbu karangnya bakalan mati pasti. Karena tertutupi oleh popoknya dan pembalutnya, karena popok dan pembalut seperti selimut menutupi terumbu karang. Jadi impaknya itu langsung plastik. Makanya semakin banyak plastik di pantai, semakin banyak plastik di laut, laut kita semakin menjadi asam dan menjadi sumber penyakit semua, sumber bahan-bahan kimia. Jadi langsung terefek ke ikan yang kita makan, kualitas air yang kita minum, dan juga kualitas terumbu karang. Nah, terumbu karang itu kan penghasil rumah-rumah ikan ya. Iya, betul. Jadi kalau terumbu karang kita rusak, ikan-ikan kita apa kabar? Kualitas air kita apa kabar? Jadi ada banyak efek nih gara-gara plastik yang kita buang, langsung merambah ke semua ekosistem yang ada di laut dan juga di alam kita. Berarti ya benar banget. Jadi tadi yang kakak sebutin si sampah ini tujuan akhirnya itu bertambah ke kesehatan kita juga berarti ya, kembali ke kita sebenarnya gitu ya jatuhnya. Kita yang menyebabkan, kita juga yang merasakan dampaknya gitu kan berarti kan. Yeah. Nah, ada tips kan nih kak buat sobat Eko, gimana nih cara untuk mengurangi sampah plastik yang kita bisa yang kita hasilkan gitu kan? Jadi untuk semua teman-teman yang ada di luar sana, untuk mengenai penghindaran atau pencegahan polusi plastik, itu sesederhana apa yang kita pakai dan apa yang kita buang, dan
coba lihat tempat sampah masing-masing. Jadi pada dasarnya kan semua orang kebanyakan sadar ya polusi plastik ya. Apalagi kita hidup di dunia teknologi. Kita bisa Google semua informasi apapun yang aku bilang saat ini, kamu bisa dapat di internet gitu. Tapi satu hal mengenai sadar, karena semua orang bisa sadar, semua orang bisa pintar, tapi nggak semua orang bisa mau mengurangi dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa disiplin kita kalau mau sekolah, ngampus, kerja itu bawa botol minum sendiri. Jadi bawa botol isi ulang sendiri, dan ketika kita ke sekolah atau ke kampus atau ke tempat kerja, kita menghindari pembelian botol plastik dari kantin. Kalau kita mau makan nih, kita seberapa rajin bawa bekal sendiri pakai kotak makanan daripada beli ke kantin, menerima kantong plastik dan juga styrofoam. Dan kalau kita mau minum air kelapa muda, teh manis, kita menerima plastik straw nggak? Kita harus nggak minum pakai pipet. Sama seperti kalau kita ada kondangan, ada orang yang pesta, itu mereka pakai gelas plastik nggak? Jadi itu tergantung kita. Kita menjadi seorang individual, bijak nggak kita memilih benda yang mau kita pakai. Alangkah baiknya kalau semua orang itu mau memakai sesuatu yang bisa dipakai ulang, dicuci ulang. Jadi nggak ada sampah akhirnya. Nah ini yang seharusnya kita tekankan ke diri kita sebagai mindset. Mau sekolah, mau kuliah, mau kantor, mau kamu anak kecil atau orang dewasa, bawa barang yang bisa dipakai ulang dan cek tempat sampah masing-masing. Kalau tempat sampah kamu masih penuh dengan plastik, berarti kamu belum ada tindakan yang maksimal. Jadi kita bisa dibilang, oh kamu bertindak sesuatu untuk pencegahan plastik kalau semua individual bisa mengurangi penggunaan sampah plastiknya dari awal, terutama plastik sekali pakai. Jadi nggak ada PR yang sulit karena semua orang udah paham mengenai ini. Dan kita orang pintar ya, dalam arti kita sekolah, kita punya internet untuk mendidik kita bisa edukasi diri kita sendiri. Jadi gak usah muluk-muluk, yang penting bawa nih botol isi ulang sendiri, bawa tas kain sendiri, bawa tempat otak makanan kalau mau belanja tahu, ayam atau bahan yang basah gitu. Jadi nggak dikasih kantong plastik. Dan nggak harus minum pakai pipet karena memang nggak harus pakai pipet kalau minum. Karena ada banyak sampah yang dihasilkan kan. Nah itu aja. Yang penting edukasi diri sendiri untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kesadaran dari sendiri dulu ya Kak ya berarti. Dan sekarang kan udah banyak tumbler ataupun tempat makan yang lucu-lucu gitu ya Kak. Kayak sekarang udah banyak produk-produk yang oh ini tuh ada yang lucu, ada malah yang desainer-desainer canggih sekarang tuh bikin botol minum yang fungsinya tuh aneh nih gitu. Ini suatu hal yang baru kan, itu bisa oh iya kita harus punya botol minum nih, jadi kita bisa bawa kemana-mana juga. Jadi selain buat lingkungan, ya selain buat gaya gitu, tapi juga bisa mengurangi sampah plastik gitu ya kayak saya juga pernah pernah lihat ada tempat makan yang buat sup juga gitu ya Kak, jadi biar nggak tumpah. Nah itu mungkin bisa jadi tips juga tuh buat sobat Eko semuanya. Sekarang udah banyak banget produk-produk ramah lingkungan atau produk kayak tadi tumbler yang emang lucu-lucu, yang emang selain punya estetika tapi dari segi lingkungannya juga gitu ya Kak ya. Iya. Nah, terutama kan di Jakarta nih, aku yakin di Jakarta hype-nya lebih oke dibandingkan Bali mungkin ya. Dimana bawa tumbler sendiri itu bisa jadi tren. Iya. Jadi kan di Indonesia terutama ya kan banyak influencer tuh, mereka punya followers yang banyak. Gimana caranya? Oh, kita sebagai public figure yang punya followers banyak memberikan contoh kepada followers kita kalau bawa tumbler sendiri tuh keren loh, bawa kotak makan sendiri tuh keren loh. Dan kalaupun kalian mau ikut tren kopi kekinian atau teh kekinian yang banyak di luar sana yang menggunakan plastik cups, itu bisa bawa tumbler sendiri kalau mau belanja. Iya, benar. Jadi kemana-mana itu bisa sederhana. Oh, aku mau belanja, aku boleh ikut tren yang kayak kopi kekinian atau teh kekinian, tapi bawa tumbler sendiri. Iya. Jadi kita berusaha untuk kasih tren yang baru. Ayo, tren baru itu adalah bawa barangmu sendiri daripada menerima sampah dari perusahaan gitu. Karena pada akhirnya semua sampah teh, semua sampah kopi, semua bungkus makanan, styrofoam ataupun permen atau apapun itu berakhir butuh sampah baru. Okay. Jadi mungkin ini yang kita bisa kasih semangat bagi anak-anak muda di luar sana. Gunakan informasi sebijak mungkin dan terutama untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan daripada ikut tren yang gak ada gunanya gitu. Iya, bener banget. Dan yang satu yang menarik juga, ada beberapa toko kopi yang nyediain diskon ya Kak. Kalau kita bawa tumbler tuh ada beberapa juga tuh yang saya pernah
kayak kalau mau beli kopi bawa tumbler sendiri misalnya jadi diskon berapa gitu kan. Nah, itu Yes. juga bisa jadi suatu yang dari segi perusahaan aja udah ada beberapa yang aware nih ke arah situ gitu kan untuk mengurangi si sampah plastik ini gitu ya. Jadi Sobat Eko bisa tadi contoh sebenarnya dari diri sendiri dulu tadi yang Kak Mora bilang, kesadaran dulu berarti ya kan, kesadaran kita buat mengubah kebiasaan kita bisa nih nyimpen tas kain, simpan aja di semua tas yang kita punya gitu ya kayak. Jadi setiap kita mau pergi, oh ya udah gitu, tinggal ada nih. Jadi kayak ibaratnya nyimpen uang receh kali ya, mungkin kan kalau uang receh di tas tuh ada gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak bisa mengubah jadi semua tas yang kita punya kita masukin tuh satu-satu tas kain. Jadi kalau kita mau pergi nggak perlu lupa gitu kan, nggak perlu lupa untuk membawa tas kain salah satunya gitu. Nah tadi tipsnya dari Kak Mora bisa diterapin sama sobat Eko semua. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari segi Wood Fish No Plastic ini nih apa aja nih Kak inovasi yang dilakukan untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan ini? Salah satunya sampah plastik ini Kak. Oke, jadi terkhusus untuk Fish No Plastic, kita itu fokusnya edukasi. Nah, edukasi ke masyarakat, terutama anak-anak, dan juga remaja, orang tua, guru-guru, supaya kita mulai gak hanya sadar aja, tapi bertindak dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Makanya program kita itu melakukan kelas. Jadi kelas kita itu nggak hanya di Bali, kita usahakan mau keliling Indonesia, merangkul atau mencapai muda-mudi atau komunitas yang kurang mampu terutama. Karena pada dasarnya orang yang terekspos besar masalah plastik itu, masalah polusi plastik adalah mereka yang kebanyakan tinggal di daerah pesisir. Karena mereka nggak tahu mau ngapain nih sampahnya, dan mereka banyak sampah kiriman dan sampahnya mereka produksi sendiri juga. Jadi kebanyakan orang kan bakar plastik tuh, atau mereka buang ke sungai, atau mereka buang ke pantai. Itu yang mereka tahu, karena mereka nggak punya sistem, nggak punya kesadaran, nggak punya edukasi. Jadi disitulah peranan kita sebagai yayasan, pergi ke mereka, untuk memberikan mereka sebuah kegiatan yang membuat mereka untuk berpikir, oh sampah yang selama ini aku bakar itu salah loh. Sampah yang aku buang itu salah loh. Dan kalaupun aku mau melakukan sesuatu untuk mencegahnya, kita berusaha untuk memberikan mereka sebuah solusi. Jadi anak-anak atau peserta kelas kita kasih botol minum seperti ini, kita kasih mereka tas jinjing, kita kasih mereka beberapa solusi yang mereka bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, supaya mereka mengurangi plastik. Jadi kita aimingnya, alangkah indahnya kalau minimal satu anak bakalan berhenti jajan botol plastik dan bawa tumbler sendiri. Jadi kita goalnya itu dari hal-hal yang receh. Bagi orang mungkin bawa botol itu nggak masalah gitu kan, beli botol itu nggak masalah. Tapi beberapa orang beli botol itu mahal, uang ke sana. Mending mereka makan daripada beli botol minum tumbler. Nah jadi mereka tuh kurang beruntung dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi kesanalah kita pergi untuk memberikan sebuah edukasi dan juga solusi botol ini supaya mereka bisa bertindak dan memilih yang mana yang terbaik untuk mereka daripada mereka jajan botol plastik. Karena ketika mereka bawa ini ke sekolah, isi ulang, mereka nggak perlu mengeluarkan uang lagi untuk jajan botol plastik, lebih sehat tubuhnya karena minum air putih daripada minum yang pemanis buatan, dan juga sampah berkurang dan sakunya lebih hemat, dompetnya lebih tebal kan, jadi nggak buang-buang duit. Jadi hal-hal seperti ini yang kita sebarkan ke anak-anak, baik juga muda-mudi, supaya mereka bisa lebih self-aware aja, dan mereka yang punya kekuatan untuk mengurangi ini, bukan saya, karena kita hanya medium untuk memberikan mereka kesadaran. Pada akhirnya semua orang punya otaknya masing-masing untuk milih mana yang terbaik untuk mereka. Jadi kita nggak bisa maksa gitu. Kembali ke merekanya sebagai seorang individual gitu. Jadi itulah Fish No Plastic lakukan. Dan itu kebanyakan anak-anak ya, dan muda-muda dan muda-mudi. Ya. Jadi kita targetnya sekarang umur 13 tahun sampai ke atas. Jadi anak SMP, anak SMA, anak kuliah, orang tua, dan juga guru-guru di sekolah. Berarti tadi kakak sempat sebutin wilayahnya baru di Bali aja ya, wilayah-wilayah pesisir di Bali. Kita di Bali, ya, karena kita base-nya di Bali ya, jadi kita di Gianyar, di Karangasem. Tapi kita juga pernah, kita bikin project juga di Lombok, kita juga ke Kalimantan Selatan. Kita masih, kan Indonesia luas ya, ada banyak pulau di Indonesia. Dan Bali itu banyak tempat juga di dalamnya. Jadi kita bilang Gianyar ada beberapa sekolah yang kita reach out. Jadi kalaupun dibilang kita mengcover pulau Bali, belum semua pulau Bali, karena Bali itu besar, apalagi Indonesia. Tapi harapannya kita, Bali
Kalimantan Selatan, Lombok, Sulawesi, harapannya kita bakalan ke sana lagi. Cuman ya itu, semakin jauh kita pergi, semakin besar tanggung jawab, semakin besar logistik dan juga biaya gitu. Nah, kadang mikir, oh Bali aja udah banyak masalah gitu, mending di Bali aja dulu dibandingkan pulau sebelumnya, pulau yang lain gitu. Tapi kita pengen merangkul semua orang, makanya kita seusaha mungkin bakalan pindah-pindah. Jadi saat ini fokusnya yang ibaratnya di pulau yang banyak lautnya, banyak pantainya gitu ya, kayak tadi yang kita sebutin, Iya, Kalimantan, iya, Sulawesi gitu ya, mungkin NTB, Lombok, iya, Lombok tadi. Lombok. Ya, berarti. Nah, kalau yang mau ikut serta gitu, apakah ada caranya Kak, atau memang Kakak datang ke sana aja gitu, atau gimana? Kalau misalnya ada yang mau ikut serta Jadi, sosialisasi. maksudnya ikut serta kelas gitu Iya, atau betul. jadi kerja sama kita? Ikut serta kelas. Jadi kalau ikut serta kelas, biasanya kita yang bakalan pilih lokasi mana yang kita mau, dan kita bakalan koordinasi langsung ke desanya atau kepada sekolahnya. Tapi kalau seandainya kamu nih di Bali lokasinya punya sebuah komunitas muda-mudi atau sekolah yang memang tertarik untuk belajar, bisa kontak kita langsung dan kita bakalan ke sana. Setelah kita assessment dulu, lokasinya gimana, apakah memang butuh kita atau enggak, jadi kita bakalan ke sana kalau seandainya udah lolos. Dan Ada itu survei semuanya dulu gratis. ya? Ada survei dulu berarti gitu ya Kak? Iya. Nah mungkin Sobat Eko nih mungkin yang kan saat ini Moodfish masih fokusnya di daerah Bali ya, Bali dan Kalimantan. Nah mungkin kalau Sobat Eko ada yang punya nih kira-kira oh di daerah kita mau ada ini nih, mungkin bisa kontak Moodfish gitu ya kayak kalau emang pengen ngadain di situ, tapi yang masih secakupan lingkup yang bisa dilayani oleh Moodfish gitu kan ya Kak, mungkin bisa nanti Sobat Eko menghubungi Instagramnya Moodfish gitu ya Kak ya. Oke nih Kak, berarti kurang lebih kebanyakan muda-mudi tuh antusias ya Kak ya untuk kegiatan ini, apalagi kan biasanya anak kecil tuh rasa ingin tahunya biasanya tuh suka cukup tinggi gitu ya, kayak keponya tuh lumayan gitu terkait hal-hal. Iya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu luar biasa ya. Anak-anak itu indah, polos masih, apalagi masih anak SD. Jadi pada dasarnya apapun yang kita bawa ke mereka selama kita niatnya baik dan kita buat menyenangkan, mereka bakalan menerima kita, bakalan menyerap apapun yang kita bilang. Makanya kita mesti bijak dalam berperilaku. Kalau enggak anak-anak bakalan salah meniru orang dewasa. Yang susahnya itu adalah orang dewasanya. Karena kalau kita berusaha untuk beredukasi kepada orang dewasa, kadang nggak semua orang dewasa bisa menerima. Makanya itu lebih susah berbicara kepada orang dewasa daripada sama anak-anak. Tapi harapan untuk impact-nya lebih bagus harusnya bersama dengan orang dewasa. Karena orang dewasa mereka bukan anak-anak lagi, jadi nggak ada istilah malas atau kurang disiplin. Karena anak-anak kan masih pengen tuh apa yang mereka mau gitu. Mereka mau jajan terserah mereka kan istilahnya, apalagi anak SD. Tapi kalau kita orang dewasa, anak SMA, anak kuliah, kita lebih disiplin terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita bisa mengerangkul anak dewasa, itu kemungkinan mereka bakalan berubah itu lebih besar. Cuman mesti itu tricky gimana caranya merangkul mereka. Karena orang dewasa punya egonya masing-masing. Jadi makanya itu yang paling menantang dari Moodfish. Gimana caranya kita engage kepada orang dewasa supaya kita tetap memberikan mereka kekuatan untuk memilih apa yang terbaik untuk mereka. Bukan kita yang datang sok menggurui, tapi ini loh, ini situasinya nih, kamu udah besar, tinggal kamu yang memutuskan apa yang kamu mau. Dan itu tergantung kamu, mau sakit atau sehat, mau hidupnya penuh polusi atau tidak. Jadi kita membiarkan mereka untuk berpikir apa yang terbaik untuk mereka. Kembali lagi kita mediumnya, karena semua orang punya ilmunya masing-masing gitu. Jadi makanya harapannya orang-orang dewasa bisa lebih sadar, karena kalau ketika kita punya orang dewasa yang biar tanggung jawab, adik-adik bisa meniru yang lebih baik. Kita punya role model nih anak-anak. Tapi kalau orang dewasanya, muda-mudi sekarang nggak bisa dikasih contoh, anak-anak kita bakalan nggak ada yang bisa ditiru gitu. Oke, nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Ini lebih ke menurut menurut Kakak nih, apa aja nih manfaat yang Kakak dapetin nih selama Kakak menjadi salah satu pelestari lingkungan nih Kak? Manfaat apa sih yang Kakak peroleh? Manfaat itu lebih ke arah personal. manfaat. Kita jadi ngerasa oh sampah berkurang, atau mungkin jadi dari segi kesehatan gitu kan? Gitu sih, lebih ke biar orang tuh tahu oh ternyata kalau kita ngelakuin ini tuh kita nggak dapat manfaat ini loh gitu.
Ini pertanyaannya susah dijawab sebenarnya. Karena pertama, kita nggak bisa memberikan ekspektasi kita dan urgensi kita kepada orang lain. Karena nggak semua orang bisa mengikuti. Terutama mengenai polusi plastik. Um, aku pergi ke sekolah, anak-anak atau remaja, kasih edukasi, mungkin ada 5 orang yang bakalan mau berubah. 10 orang lain nggak bakalan berubah. Jadi tricky dia menjawabnya. Cuman kalau menjawab apa manfaatnya ke aku, paling lebih ke batin. Karena dalam artian seperti ini, ketika aku kasih kelas ke anak-anak, sensasi di mana aku bisa memberikan sebuah kesempatan bagi anak-anak untuk berpikir lebih besar daripada apa yang mereka mau, memberikan mereka kesempatan untuk berpikir jauh dan memilih apa yang terbaik untuk mereka karena mereka belajar hal yang baru, itu sudah cukup sama aku. Jadi kemungkinan mereka tumbuh besar menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih peduli pada lingkungan, itu sudah cukup sama aku. Antusiasme mereka di kelas ketika mereka dapat botol ini sampai ada yang nangis, itu sudah cukup untuk aku. Karena itu aja yang bisa membuat aku ngelakuin ini. Karena kita pada akhirnya kalau kita keluar, kita nemui sampah di mana-mana. Kita nemui banyak supermarket dan juga warung penuh dengan plastik. Kita nemukan orang banyak bakar plastik. Masalahnya masih ada di sekeliling kita. Karena kita hidup bersamaan dengan plastik. Produksi plastik masih banyak. Di warung ada di mana-mana, supermarket ada di mana-mana. Jadi terkadang kita memikir, oh apapun yang aku lakukan nggak ada manfaatnya loh sebenarnya gitu. Karena masalahnya ada di sana masih. Tapi rasa bahagia anak-anak ketika mereka dapat botol minum, mereka bahagia ketika mewarnai, mereka bernyanyi bersama dengan kita, mereka dapat kesempatan untuk ketemu sama kakak-kakak yang kasih mereka kelas, itu udah cukup. Karena harapannya 5 tahun lagi ketika mereka tumbuh besar, mereka ingat apa yang kita pelajari sama mereka, dan mereka bisa memilih sesuatu yang lebih baik. Berhenti jajan lagi, nggak bakar plastik. Jadi itu aja sih dampaknya ke aku secara pribadi. Oke, mantap Kak. Itu juga suatu dampak yang pasti bahagia banget ya Kak, kita bisa ilmu yang kita berikan itu bisa diaplikasikan gitu kan sama anak-anak semuanya. Nah, berarti kan kunci utama untuk mengurangi sampah sebenarnya dari diri kita ya kan. Dan kalau emang satu individu bisa ngelakuin, dikali ada berapa banyak, misalnya kalau misalnya seluruh Indonesia belum bisa ngelakuin aja, itu dampaknya pasti besar banget ya Kak untuk bisa mengurangi timbulan sampah plastik ini, terutama yang ke lautan. Nah, makasih banyak nih Kak Mora untuk waktunya yang udah bisa sharing bersama kita di sini gitu. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak ini bisa menambah wawasan baru dan bisa yang paling penting bisa diterapkan oleh masyarakat, khususnya untuk Sobat Eko yang hadir pada sore hari ini gitu ya. Nah, sebelum itu tuh mungkin Kak nih ada closing statement yang mau disampaikan sepatah dua patah kata buat Sobat Eko yang hadir. Satu hal, pertama, kita seharusnya membuat sebuah mindset yang baru, di mana kita nggak mau terjebak dalam pembersihan tanpa akhir. Kita nggak mau setiap hari melakukan clean up. Clean up itu nggak cukup, daur ulang nggak cukup, kita harus menempatkan edukasi sebagai prioritas, supaya kita bisa edukasi diri sendiri dan orang di sekitar kita supaya mengurangi penggunaan konsumsi, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai dari awal. Karena kita nggak mau terus produksi, buang, clean up, produksi, buang, clean up. Kita harus mengurangi dulu. Jadi kita mengurangi persentase untuk melakukan clean up di masa depan. Karena lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Nggak ada yang mau sakit dulu, baru habis-habis duit untuk berobat gitu. Kita mau mencegah penyakit. Jadi itu yang seharusnya jadi mindset bagi semua anak muda di Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terlambat, kurangi penggunaan plastikmu dari awal dan lihat tempat sampahmu. Kalau masih banyak, berarti kamu belum cukup. Betul. Jadi yang diutamain adalah pengurangan, bukan pengelolaan, daur ulang dan lain sebagainya ya gitu ya Kak. Jadi pengelolaan tetap, karena kita harus mengelola sampah kita, apalagi sampah yang kita udah produksi udah banyak. Pengolahan itu wajib, sistem itu wajib, peraturan itu wajib, tapi kita nggak bisa melakukan ini tanpa mengubah perilaku kita masing-masing. Ya, jadi kembali lagi ke diri masing-masing, stop blaming other people, just do what you can do, starting from a small step. Oke, mantap banget Kak untuk closing statement-nya. Nah, Sobat Eko semua, setelah closing statement ini berakhirlah cerita Eko kali ini. Itu kami berharap dengan adanya sharing session ini bisa membuka mata kita bahwa permasalahan sampah ini tuh masalah kita bersama. Jadi kita juga yang menyelesaikannya secara bersama-sama. Terima kasih banyak ya Kak
Mora untuk waktunya. Nah, apabila Sobat Eko ada yang penasaran dengan cerita Eko Series yang lainnya, bisa lihat di website kita di universaleko.id, di Instagram kita universaleko.id, atau di YouTube kita di Universal Eko. Bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbah manusia bertanggung jawab. Saya Alivia dan Kak Mora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa, dadah. Dadah.